Oke, baik. Sekarang kita akan melihat contohnya, example. Ya, jika kita memiliki sebuah fungsi f(x,y) sama dengan x plus y per 1 per xy, dan tentu x dan y-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 1 per 0 menjadi tidak terdefinisi. Lalu pertanyaannya, critical point-nya ini ada titik minimum atau titik maksimum? Maka langkah pertama adalah kita mencari critical point-nya berapa dulu. Apa yang kita lakukan? Yaitu adalah f turunan f sub x, yaitu kita turunkan f terhadap x, turunan terhadap x turun yang bagian sini sama dengan 1, yang y karena dia dianggap konstan saat diturunkan terhadap x, maka dia menjadi hilang, sedangkan yang ini dia berubah menjadi ini. Oke, karena x-nya itu menjadi pangkat 2, dan min-nya itu jadi ke depan. Ya, karena ini kita coba jabarkan sedikit. Ini kan sama dengan 1 per y dikali dengan x pangkat min 1. Ya. Kalau dikalikan ke depan, diturunkan, maka min 1-nya ke depan jadi min. Lalu ini dikurang 1 jadi pangkat min 2. Kalau pangkat min 2 itu sama dengan apa? Ya sama dengan 1 per x kuadrat y. Y-nya nggak diapa-apain karena saat diturunkan terhadap x, y-nya dianggap seperti angka konstan, seperti sebuah konstan saja begitu ya, koefisien saja. Dan untuk mencari critical point, maka f sub x-nya harus sama dengan 0. Lalu kita turunkan terhadap y bagaimana? Turunkan terhadap y, maka x-nya itu menjadi hilang, y-nya itu menjadi 1. Yang ini juga prinsipnya sama, tapi kebalikannya, yang tadi x-nya jadi kuadrat, maka ini yang y-nya jadi kuadrat. Prinsipnya sama seperti yang tadi ini. Dan ini sama dengan 0. Artinya bagaimana? Artinya ini kalau kita pindah ruaskan ke sini, berarti 1 sama dengan 1 per x kuadrat y. Artinya x kuadrat y sama dengan 1. Dan yang kalau yang ini juga sama, nanti ujungnya adalah xy kuadrat sama dengan 1. Ya. Maka kita gunakan di persamaan yang ini. X kuadrat y sama dengan 1, xy kuadrat sama dengan 1. Maka berapakah x dan y-nya yang memenuhi dua persamaan turunan pertama ini? Ya, kalau kita bagi ini, x kuadrat per y dibagi x kuadrat y dibagi xy kuadrat, maka nilainya menjadi x per y. X per y sama dengan 1 per 1, artinya nanti x sama dengan y. Ya, artinya x sama dengan y. Kalau x sama dengan y, berarti si x ini bisa kita ganti sama dengan y, kan? Jadi y kuadrat dikali y sama dengan 1. Artinya jadi apa? Artinya jadi y kuadrat dikali y itu adalah y pangkat 3. Y pangkat 3 sama dengan 1. Artinya y-nya berapa? Ya, y-nya itu sama dengan 1. Kalau y-nya 1, karena x sama dengan y, maka x-nya ikutan sama dengan 1. Sehingga critical point-nya hanya 1, yaitu adalah 1,1. Pertanyaannya kembali ke sana. 1,1 ini adalah titik minimum atau titik maksimum? Maka langkah berikutnya kita lakukan turunan kedua, second derivative. F sub xx, ya, jadi yang tadi itu, ini kita turunkan lagi terhadap x. Yang 1 ini menjadi hilang. Yang x kuadrat 1 per ini menjadi 2-nya, ini kan pangkat min 2 ya, kedepankan jadinya plus 2, ini jadi diturunkan lagi, jadi pangkat min 3, jadi 2 per x pangkat 3y. Sedangkan kalau diturunkan terhadap f sub y, diturunkan lagi terhadap y menjadi f sub y, maka diturunkan terhadap y ini menjadi habis, sedangkan yang ini turunkan terhadap y, maka ini menjadinya y pangkat 3 ya. Diturunkan terhadap y. Oke, saya perbagi sedikit ya. Ini turunannya terhadap y lagi itu akhirnya menjadi 2 per xy pangkat 3. Oke. Ya, seperti ini. Lalu berarti kalau kita masukkan si critical point yang 1,1, maka ini kan sama dengan A ya. Dan ini sama dengan B. Oh ya, sebelumnya fxy ini, si fx ini diturunkan terhadap y, maka ini karena tidak ada y-nya, maka ini langsung jadi 0. Sedangkan yang ini turunan menjadi 1 per x kuadrat y kuadrat.
Nah, ini fxy ini menjadi B dan fyy ini sama dengan C, begitu. Lalu kita masukkan critical point, maka 2 per 1, 1, ini sama dengan 2. Masukkan ke dalam sini 1 per 1 kali 1 sama dengan 1, dan 2 dibagi 1 kali 1 sama dengan 2. Oke, A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2. Lalu kita masukkan ke dalam formula. Kita ingat lagi ya. A-nya itu apa? Oke. Ya, lalu kita masukkan ke dalam formula ini AC min B kuadrat, begitu. Lalu ternyata setelah dicek AC min B kuadrat itu A-nya 2, C-nya 2, 2 kali 2, min B kuadrat, B-nya 1, berarti 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Dia lebih dari 0 dan A-nya juga lebih dari 0. Maka apa? Kita lihat lagi ke sini. Lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Maka si titik critical point itu adalah lokal minimum. Maka bisa kita simpulkan titik 1,1 tadi itu adalah lokal minimum. Lalu bagaimana dengan titik lokal maksimum, titik maksimumnya? Ya, kita adalah saat di boundary ya, atau di saat infinity. Ya, ketika f-nya menuju tahingga, maka x-nya juga menuju tahingga. Ketika y-nya menuju tahingga, maka x-nya menuju tahingga ketika x-nya menuju tahingga atau y-nya menuju tahingga, atau saat x, y-nya sama dengan atau saat x dan y-nya menuju 0, begitu ya. Ya, kenapa tadi? Karena ada persamaan 1 per x, y ya. Sehingga kalau diisi 0, dia menjadi tak terdefinisi. Oke. Jadi kita sudah berhasil ya dengan persamaan tadi. Kita bisa menemukan critical point dan mengidentifikasi titik tersebut sebagai lokal minimum atau lokal maksimum. Nah, sebagai uji cobanya, kita coba masukkan ke dalam animasinya seperti apa, visualisasinya. Oke, ini ya, X plus Y plus 1 per X, Y. Oke, ini harus dikali tanda kali seperti ini. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, ya cukup rumit ya. Oke. Cuman titiknya adalah tadi adalah 1,1 ya. Ada, kita tambahkan satu titik 1,1. 1,1 kalau dimasukkan dalam sini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, di sini titik oke. Coba kita lihat. X plus Y 1 XY. Oke. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa titik 1,1 adalah di sini, dan kita bisa melihat memang dia adalah minimum ya. Karena selanjutnya akan menaik lagi, dan titik di sini memang gradiennya atau slope dari tangent plane-nya itu adalah 0, begitu, datar. Yaitu sama, kita coba saja buat sebuah gambar surface baru ya. Adalah misalnya 3, gitu kan, di titik 3 ini. Betul ya, di titik ini memang gradiennya 0 dan dia lokal minimum, begitu ya. Dan dia lokal minimum seperti itu. Dan ini adalah lokal minimum. Terbukti ya bahwa ini adalah titik lokal minimum seperti itu. Jadi cara-cara yang tadi kita lakukan terbukti berhasil.